Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sih baik. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu terima kasih kepada Awa sudah berani datang nih kepada Ibu untuk melakukan konseling individual dengan membawa permasalahan yang Awa inginkan untuk diselesaikan. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mulai kegiatan kita. Berdoa gini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ega Rahmadani. Nah, Awal boleh nih memperkenalkan sedikit nih mengenai diri Awal. Perkenalkan Bu, nama saya Najwa Diani Butani. Saya umur 19 tahun. Asal dari Riau. Oke, Awal dari Riau ya, 19. Ya. Oke. Nah, kita ini sekarang melaksanakan konseling individual. Yang sebelumnya sudah kita bicarakan ya mengenai konseling individual itu adalah mengenai permasalahan pribadi yang Awal rasakan. Itu baik mengenai pribadi, sosial, belajar, karir ataupun agama itu diperbolehkan untuk Awal ceritakan sebebas-bebasnya supaya Awal itu nyaman, tenang pemikirannya, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Awal rasakan. Nah, di sini akan diterapkan sangat diterapkan asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang Awal rasakan, data, informasi apapun tidak akan Ibu sampaikan kepada orang lain, bahkan termasuk kepada orang tua Awal. Nah, Ibu juga ingin memastikan kembali apakah Awal memang bersedia dengan sukarela mengikuti konseling ini. Iya Bu, saya bersedia. Nah, karena Awal sudah bersedia, Ibu harapkan memang Awal ini berpartisipasi secara aktif ya untuk mengungkapkan apapun yang Awal ingin sampaikan. Tujuannya apa yang seperti Awal tadi Ibu bilang, ingin memecahkan permasalahan yang Awal rasakan supaya perkembangan Awal ke depannya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah di sini silakan nih Awal menceritakan permasalahan yang ingin Awal selesaikan itu seperti apa. Itu gini Bu, saya kan ya kemarin tuh ya ada cerita-cerita sama teman gitu kan. Terus kayak kan udah mau ide juga gitu kan, bakal ada di masa-masanya akan datang yang namanya entah bekerja, nikah, bekerja gitu kan. Jadi waktu cerita sama teman itu kayak saya bilang gitu, saya tuh nggak mau nikah. Terus teman-teman bilang, ih kok gitu sih, kok gitu. Terus saya bilang ya, kenapa sih harus menikah gitu kan. Juga kayak misalnya kalau kita bisa kerja gitu, katanya juga kayak ya saya kayak nggak mau aja gitu Bu, kayak saya ngerasa nggak bisa mempercayai orang, ataupun kayak saya nggak percaya orang tuh bisa menerima saya dan mempercayai saya juga dengan sebenarnya gitu. Jadi kayak saya nggak bisa masuk dalam hubungan serius, makanya saya nggak mau nikah gitu. Terus teman-teman bilang, masa nanti semua hidupnya sendiri gitu. Terus ada temen dong akhirnya nyaranin, coba deh bawa konseling, kata dia gitu. Mana tahu ada jalan keluar nih, mungkin ada sebenarnya penyebab, kata dia gitu. Cuma kan misalnya saya nggak ada penyebab yang bikin trauma atau apa gitu Bu. Cuman kan Bu, kayak kalau kita apa gitu kan, media sekarang pemberitaan di mana-mana sibuknya selingkuh lah Bu, poligami, diam-diam, cerai, KDRT paling sering Bu. Belum jangan kan nikah Bu, pacaran aja banyak yang kayak gitu permasalahannya sekarang. Terus kayak cowok-cowok tuh sekarang pada pandang fisik, pengen yang perfect, gini. Terus belum lagi ada juga cerita nikah, pas nikah suaminya nggak mau ngasih nafkah, ada yang dikagetin karena ngasih nafkah. Ya kan itu lah Bu, saya mikir kayak ya untuk apa nikah kalau ujung-ujungnya tersiksa gitu kan Bu. Lebih baik saya jadi mandiri aja gitu. Tapi kalau misalnya apa gitu, dan kayak misalnya saya pun ada yang ngedeketin gitu kan Bu, mau kenalan mau apa, saya kayak risih gitu, kayak enggak dulu gitu, saya langsung nikah karena saya blok aja langsung kalau dia maksa gitu. Mungkin saya emang kayak nggak mau aja gitu, saya nggak ada perasaan kayak oh saya pengen loh gitu kalau nikah gitu. Ya, orang-orang kan kayak buat status lah atau apalah gitu kan, nikah pengen nikah, teman-temannya pada nikah. Saya mikir kayak ya udah kalau mau nikah nikah aja gitu kan. Saya nggak maksa juga untuk diri saya nggak nikah sebenarnya gitu. Cuman kayak perasaan saya tuh besar tuh nggak nikah, karena kayak melihat banyak yang pasangannya tuh berubah nanti pas nikah gitu. Kalau misalnya dia berubah menjadi dirinya sendiri, saya mungkin nggak apa-apa sih Bu. Tapi banyaknya kayak berubah tiba-tiba jadi pelit lah katanya, tiba-tiba kayak tadi lah. Terus lagi yang paling saya nggak bisa nangkep sampai sekarang kan saya hubungan sama keluarga suami gitu kan. Banyak orang yang bilang katanya kalau keluarga suami itu jarang bisa menerima istri dari suami itu seperti keluarga gitu kan.
saya langsung kayak mikir ya kalau kayak gitu saya tertekan dong Bu nanti seumur hidup, karena juga bagi saya Bu, prinsip saya nikah itu adalah hal sakral yang cuma sekali seumur hidup. Kayak cerai itu mungkin berat gitu loh Bu untuk dilakukan gitu. Jadi kayak saya mikir gitu kan, kalau emang banyak kali kayak gitu saya nggak sanggup lah mungkin Bu. Oke lah kalau suami mau berpihak ke kita, tapi kita nggak tahu Bu, banyak juga yang cerita suaminya tuh nggak pernah ngebela dia, suaminya tuh cuman membela keluarganya aja, nggak pernah kayak ngedukung istrinya, kayak ngejelek-jelekin istrinya di belakang gitu. Kayak saya mikir kok apa gitu, terus banyak juga yang kayak diam-diam, tenang-tenang, tiba-tiba suaminya KDRT gitu kan Bu. Artis-artis lah Bu, yang nggak berita sekarang Bu, sibuk lah perceraian, perselingkuhan tuh lah Bu. Kalau saya sih selingkuh nggak apa-apa, dia tinggal cerai aja gitu. Cuma mikir kan Bu, masih saya masih Bu statusnya kayak cerai gitu. Terus belum lagi kalau misalnya nanti mantan suaminya jahat, ada kan yang Bu yang jahat gitu kan Bu, diambil semua hartanya, anaknya diambil hasilnya gitu-gitu Bu. Kayak kalau saya sih karena Bu, saya nggak, belum ada sih siap untuk gitu gitu. Ya kan kalau kata orang kan perempuan itu jangan lama-lama gini gitu, umur 25 nanti jadi perawan tua gitu. Ya ngapain jadi perawan tua kalau tersiksa kan Bu. Cuman kayak saya mikir mungkin ada Kak yang sebenarnya yang salah gitu sama diri saya, saya nggak tahu sih Bu, kalau mungkin bisa diubah lah gitu Bu. Karena saya mikir juga kayak ada juga gitu kan Bu, dari orang cerita ya dia nggak nikah, akhirnya dia hidup sebatang kara sampai tua Bu. Saya mikir masa iya saya gitu sampai tua Bu, tapi saya mikir juga masa iya saya harus nikah gitu. Saya memikirkan nikah takut gitu, sendiri takut bisa semuanya gitu. Oke, nah dari penjelasan awal tadi sebenarnya awal ini terpengaruh dari berita-berita yang ada di luar mengenai bagaimana rumah tangga seperti itu kan. Tapi Ibu sedikit ingin memberi apresiasi kepada Awa bahwasanya meskipun Awa sebenarnya sangat menolak untuk menikah, tapi Awa masih berpikir loh untuk bagaimana kalau aku menikah saja, karena ada juga nih pemberitaan mereka nggak nikah hidupnya sebatang kara gitu kan. Ibu mengapresiasi sekali mengenai pemikiran Awa yang seperti itu tadi. Di tengah Awa sangat menolak untuk menikah tapi masih memikirkan bagaimana nih aku seperti ini, itu sudah menunjukkan bahwasanya Awa juga memikirkan bagaimana masa depan Awa kan. Nah itu sungguh luar biasa. Nah kira-kira nih pemikiran Awa seperti itu sudah mulai sejak kapan? Apakah memang baru-baru ini atau sebenarnya sudah lama? Udah cukup lama sih Bu, tapi bukan lama dari dulu gitu, dari semenjak saya mengerti apa itu dewasa lah gitu kan Bu, kayak apa itu hubungan antara laki-laki perempuan, kayak ya mulai-mulai pas sama satu berawalnya kayak masih mikir kayak enak gini-gini, terus makin lama kok makin kayak ternyata tidak seindah itu dengar berita orang, dengar cerita orang, bahkan dari kadang keluarga sendiri gitu kan Bu, ada pengalaman yang seperti itu. Kayak saya mikir saya nggak nyangka gitu kan, kayak kita kenalin orangnya terus ternyata bisa terjadi seperti itu di dia gitu. Kayak orang yang kita kenali kita masih nggak tahu gitu kan Bu, apalagi yang kita tuh nggak kenal sama sekali gitu, itu orang asing yang kita nggak tahu dari mana, terus tiba-tiba kita menjalin hubungan seumur hidup sama dia kan Bu, kayak mikir gitu. Cuman makanya Bu, kadang saya takut juga sih sebenarnya untuk nggak nikah Bu, karena kan ada aturan dalam agama juga untuk perempuan ini Bu gitu. Jadi kadang saya juga masih cari informasi dalam agama itu gimana gitu Bu. Tapi gimana ya Bu, dalam hati saya tuh, hati dan logika saya tuh udah setuju gitu untuk menolak hal itu gitu. Saya pun bingung gitu menanggapinya gitu. Jadi terjadi kebingungan juga di sini ya, karena Awa juga mencari dari sisi agamanya, melihat kalau menikah itu kalau bagi saya perempuan itu seperti apa kalau tidak menikah begitu kan. Nah itu Awa sudah memulai satu langkah yang bagus ya untuk mengubah persepsi Awa mengenai suatu pernikahan, karena mencari dari sisi agamanya, karena kan kita hidup berlandaskan agama dan aturan-aturan lainnya. Nah itu sangat luar biasa sekali seperti itu kan. Nah jadi kan sudah mulai lama seperti itu kan, berarti ada dong masalah. Sebenarnya Awa merasa nggak ada nggak permasalahan ini yang Awa rasakan tidak menikah itu sebenarnya ada loh kaitannya dengan yang lain, permasalahan yang lain seperti itu, atau memang pure murni karena keadaan sekitar? Karena informasi itu sih Bu, kayak itu bikin saya jadi ya mungkin karena informasi kan Bu. Terus kayak misalnya lah kita dalam pertemanan aja lah gitu Bu, kadang teman ada yang bisa jahatin kita, mengkhianati kita, tapi kita terkejut gitu dengan apa yang bisa ia lakukan yang nggak sesuai sama ideologi pemikiran kita gitu kan Bu. Jadi gimana ya Bu, saya mikir
ini temen lo gitu, gimana kalau misalnya pasangan gitu, lagi kita akan membentuk sebuah keluarga, dan itu akan berpengaruh untuk ke depannya kan, bukan cuma untuk kita tapi misalnya kalau punya anak atau untuk keluarga besar atau untuk lingkungan gitu, kita kan nggak tahu. Jadi itu membuat saya itu kayak merasa kalau ada orang yang mendekati itu saya janggal aja gitu loh, kayak berat rasanya di hati, mau itu dikenalin orang tua, dikenalin teman, atau mereka yang langsung orang yang tiba-tiba ngajak gitu, saya nggak bisa gitu Bu. Saya kadang nggak tega untuk nolak itu, dan kadang ada perasaan pengen nyoba gitu Bu, cuman saya mikir juga kan Bu, saya nggak bisa kayaknya kalau untuk serius gitu. Nah, di sini kan berarti dari cerita awal tadi itu menandakan awal itu terus isu ya dengan informasi yang beredar di sekitar seperti itu. Tapi awal apakah pernah berpikir bahwasanya setiap manusia itu kan berbeda satu sama lainnya. Nah, awal apakah sudah pernah mencoba gitu untuk berpikir lebih realistis lagi mengenai manusia yang berbeda satu sama lainnya? Kalau mikir beda mungkin enggak, cuman kadang saya juga bukan cuma mikir dari segi orang, dari segi saya juga mikir kayak saya gini, saya nggak yakin ada yang bisa menerima saya gitu kan Bu. Dan saya tuh orangnya agak gampang ngefilan gitu kan Bu, kayak saya tuh gampang, kalau nggak terus itu saya susah untuk menetralkan diri saya itu untuk bisa menerima hal dari orang itu yang saya nggak suka gitu Bu. Itu kan kekurangan dia sih sebenarnya, tapi saya nggak suka aja gitu Bu. Jadi kayak misalnya saya mikir gitu kan, apakah saya bakal sanggup, karena saya tuh tipe yang keras juga, dan saya bingung lah gitu kalau berbeda kan, setiap orang memang berbeda, cuman karena berbeda itu yang bikin saya takut mungkin, karena kita nggak tahu apa isi di dalamnya gitu. Nah, dari awal tadi berarti ada ketakutan juga mengenai diri sendiri yang tidak mungkin takut nih tidak diterima oleh orang lain seperti itu kan, karena awal yang seperti ini yang keras gitu kan, ilfilan gitu kan. Nah, awal juga kadang melihat orang lain nih sebenarnya itu bukan kekurangan dia juga kan, tapi awal merasa itu kayak masih gitu kan. Nah, awal apakah sudah mencari informasi mengenai bagaimana nih mengubah persepsi awal yang awalnya negatif itu menjadi positif? Kalau negatif jadi positif udah sih kayak gini, karena saya kan udah kayak nggak mau aja gitu, saya nggak memperpanjang lagi gitu. Nah, ibunya ada sedikit tips nih untuk awal mengenai tadi kan awal dari terus isunya gitu, dari ketakutan diri sendiri bahwasanya takut tidak diterima oleh orang lain seperti itu. Nah, untuk menikah itu kan tentunya punya persiapan tersendirinya gitu kan, karena kan tidak bisa menikah itu dilandaskan dengan cinta saja seperti itu kan, kayak aku cinta kamu, kita bersatu di langit biru dengan kicauan burung yang sangat merdu. Kita tidak bisa seperti itu saja dengan ataupun pernikahan itu tidak bisa disebut dengan private aja gitu kan, foto-foto ijab kabul langsung udah gitu kan, karena seumur hidup itu terlalu lama bagi awal kan seperti itu kan. Nah, takut juga salah pilih orang seperti itu. Nah, caranya itu ada membaca literasi tersendiri mengenai kesiapan dalam pernikahan. Itu pemerintah juga sudah menyiapkan banyak sekali buku mengenai umurnya, terus bagaimana cara kesiapan apa saja gitu kan. Nah, yang paling utama itu adalah kesehatan mental. Apakah mental kita menerima kekurangan dari pasangan kita, dan pasangan kita menerima kekurangan dari kita seperti itu. Nah, awal juga tadi takut kan bahwasanya setiap orang-orang tertentu itu takutnya nanti sesuai sama awal gitu kan. KDRT dia awalnya baik ini kan, 1 tahun 2 tahun pernikahan baik gitu kan, menunjukkan romantismenya, tapi kemudian tidak KDRT, selingkuh seperti itu. Nah, kita bukan ada tips dari agama tersendiri mengenai bagaimana cara mencari pasangan hidup. Nah, mungkin awal bisa juga berkonsultasi dengan ustaz atau ustazah mengenai hal tersebut ya lebih dalamnya lagi. Nah, awal juga bisa nih ibu ingin memberi tugas kepada awal dalam satu hari itu minimal awal menemukan satu orang yang menurut awal tuh wah dia baik. Lihat sisi positifnya saja, jangan lihat negatifnya. Lihat sisi positifnya saja, meskipun mungkin dia tuh menurut awal ilfil banget sih lihat dia gitu kan, tapi mungkin ada satu kebaikan yang menurut awal tuh kayak dia baik loh gitu. Nah, ibu pengen awal menemukan satu orang seperti itu minimal 1 hari selama 7 hari ke depannya sebelum kita melakukan konseling berikutnya. Nah, tapi ibu benar-benar ingin memuji awal yang sudah berusaha kan untuk mengusir pemikiran-pemikiran negatif dengan mencari literasi tadi kan, bacaan, mencari dari agamanya seperti itu. Nah, awal juga sudah mengungkapkan secara bebas nih pada ibu pemikiran-pemikiran awal mengenai takut nikah gitu kan, tidak mau menikah gitu kan, karena ada alasan-alasan yang memperkuatnya gitu. Nah, itu sangat luar biasa awal bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Awal juga udah bilang ke teman-temannya, tapi mungkin teman-temannya sedikit
mungkin tidak setuju dengan pendapat Awa. Nah, tapi di antara semua teman-teman Awa, apakah ada yang juga mendukung pendapat Awa mengenai takut menikah? Kayak mungkin bukan mendukung, dia cuma kayak oh ya udah itu pilihan masing-masing orang gitu, dia nggak maksa untuk saya nikah bu, tapi juga nggak menyalahkan saya untuk yang nikah gitu ya, ya kalau gitu bu Nikah aja, oke. Nah, apakah ada motivasi dalam diri Awa sebenarnya sangat memperkuat dari diri sendiri ataupun orang lain yang membuat Awa ingin menghilangkan persepsi Awa tadi? saya mikirkan dulu ya, kayak kita tuh mungkin nggak semuanya bisa sendiri, yang bikin saya mikir mungkin bisa dicoba untuk diselesaikan gitu, apa yang bikin saya tuh nggak percaya dengan dalam hubungan gitu. Jadi sudah ada motivasi juga. Nah, ada nggak sih teman dekat Awa yang mengatakan wah itu bagus banget tuh motivasinya dan mendukung Awa dalam hal tersebut? Ada sih misalnya kayak kalau nggak ada cerita ke orang kalau lebih cerita gitu. Oke, kalau menurut mendukung juga ada ya. Tapi kalau orang yang wah itu pendapat Awa ya nggak apa-apa silahkan, itu ada kan. Nah, berarti dengan Awa kan ada yang menerima ada tidak, dan Awa harus menerima itu karena kan kita tidak bisa memaksa pendapat kita kepada orang lain gitu kan. Nah, apakah dari sisi proses konseling tadi Awa sudah merasa lebih baik kan? Sudah ya. Nah, Ibu harapkan tadi tugas yang Ibu berikan dapat Awa selesaikan. Nah, Awa juga bisa nih mencari model-model dalam pernikahan seperti misalnya kalau dalam di Indonesia gitu kan ada B.J. Habibie dan Ainun. Nah, juga bisa nih dengan kisah-kisah kenabian seperti Nabi Muhammad dan Siti Aisyah ataupun Siti Khadijah. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Nabi Muhammad itu kan setia dan mencintai satu orang yaitu Siti Khadijah. Dan beliau juga mencintai seluruh istrinya dengan adil seperti itu kan. Tapi jangan lihat poligami, tapi lihat bagaimana cara Rasulullah membangun rumah tangganya. Nah, karena Allah sudah merasa lega, apakah kita bisa mengakhiri proses konseling ini? Bisa. Baik, karena kita diawali dengan doa, maka kita akhirnya dengan doa juga. Doa dengan amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi bahwasanya Awa jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas rumahnya tadi supaya mencari minimal satu hari itu satu orang. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Awa sudah berani nih mengungkapkan apapun itu kepada Ibu dan juga bersedia untuk mengerjakan komitmen tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.